pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku, Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Masih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Seri podcast kali ini aku mau ngebahas tentang sosok Muhammad As'ad Syahab. Siapa sih beliau ini? Bagi teman-teman yang mungkin baru dengar nama beliau atau sebelumnya yang pernah dengar nama beliau tapi lupa, nah kali ini aku mau sedikit memberikan informasi tentang sosok beliau ini. Beliau ini adalah sosok penting di balik dukungan negara-negara luar yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Wow, luar biasa. Penasaran seperti apa kiprah beliau? Nah, nanti akan saya bahas di seri podcast kali ini. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa sosok As'ad Syahab ini adalah seorang diplomat ulung. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang intelektual dan sejarawan. Wow. Jadi selain dia seorang jurnalis, intelektual, sejarawan, diplomat ulung. Seperti apa sih kiprahnya atau jasa-jasanya untuk bangsa Indonesia itu? Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa sosok As'ad Syahab ini dia berjuang untuk kemerdekaan RI itu melalui jalur pers. Kalau yang lain melalui jalur angkat senjata dengan langsung terjun ke medan perang. Nah, beda halnya dengan As'ad Syahab ini, dia berjuang untuk kemerdekaan RI itu melalui jalur pers. Jadi gini, profesi beliau sebagai seorang jurnalis waktu itu sukses memposisikan dia sebagai orang pertama yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Karena memang beliau adalah kontributor di salah satu media di Timur Tengah, di mana nanti saya akan jelasin. Sabar. Tapi sebelum jauh kita ngobrolin tentang siapa sih sosok As'ad Syahab ini, alangkah lebih baiknya kita perlu mengenal lebih dekat siapa beliau ini. Maksudnya dia lahir kapan? Itu akan saya bahas di sini. As'ad Syahab ini adalah dia seorang warga negara Indonesia berdarah Arab. Dilansir dari tulisan sejarawan Hamid Nabhan yang berjudul As'ad Syahab, Sang Penyebar Berita Proklamasi. Beliau ini dilahirkan di Jakarta tepatnya pada tanggal 23 September 1910. Itu kelahiran beliau. Ia berasal dari keluarga Betawi berdarah Arab. Ayah beliau, yakni ayahnya As'ad Syahab ini, itu bernama Ali Syahab atau biasa dikenal dengan Ali Menteng. Ayah As'ad Syahab ini adalah pendiri sebuah organisasi bernama Jam'iyat Khair, yakni sebuah organisasi Islam modern pertama yang ada di Hindia Belanda. Keren kan? Ya, artinya dia berasal dari salah satu keluarga yang memang secara ketokohan juga sangat terpandang begitu. Ia mulai aktif di dunia jurnalistik itu sejak tahun 1936. Nah, itulah kenapa kemudian dia memiliki banyak jaringan di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, sehingga itu sangat membantu sekali saat proses penyebaran berita kemerdekaan Indonesia ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Dilansir dari detik.com, ini dari sumber yang saya kumpulkan begitu, sosok As'ad Syahab ini mulai aktif menjalani profesi seorang jurnalis ini tercatat sejak tahun 1938 sampai 1942. Cukup lama banget. Dari tahun 1938 sampai 1942, As'ad Syahab ini dia menjadi kontributor untuk sebuah media surat kabar di Mesir, yaitu Al-Mughothan. Nah, kiprahnya dalam dunia jurnalistik tidak berhenti di situ. Pada tanggal 2 September 1945, As'ad Syahab mendirikan sebuah kantor berita berbahasa Arab yang diberi nama Arabian Press Board atau yang disebut dengan APB. Nah, kantor berita yang didirikan oleh As'ad Syahab ini berpusat di Jakarta waktu itu. Sebagai seorang jurnalis, As'ad Syahab ini banyak sekali menulis buku tentang Indonesia, dan menariknya buku-buku tersebut dicetak di luar negeri. Jadi sumbangsinya luar biasa. Lewat buku-bukunya ini banyak orang-orang luar negeri itu mengenal Indonesia. Beliau adalah orang pertama yang menulis biografi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tentu teman-teman sudah pada tahu siapa beliau. Beliau adalah pendiri ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, jadi yang menulis biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari itu pertama adalah
As'ad Shahab ini. Menariknya lagi, buku As'ad Shahab ini yang tentang biografi Kiai Hasyim Asy'ari ini itu diterbitkan di Lebanon dalam bentuk bahasa Arab. Itu sangat prestis sekali itu, karena bagaimanapun karya yang bisa diterbitkan di Beirut itu ya boleh dikatakan sangat prestisius gitu. Apalagi yang diterbitkan ini adalah mengenai tentang tokoh seorang ulama besar di Indonesia, ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wow, keren. Jadi tidak hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari aja sebenarnya. Sosok As'ad Shahab ini banyak menulis biografi tokoh-tokoh Muslim Indonesia, dan itu semuanya diterbitkan di luar negeri. Jadi apa ya, kontribusinya luar biasa memang. Jadi banyak orang-orang luar negeri khususnya di Timur Tengah itu tahu tokoh-tokoh Nusantara, tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu ya dari sosok As'ad Shahab ini. Dia mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam di Indonesia waktu itu. Sangat menarik. Dari buku-buku yang ia tulis itulah kemudian memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia luar, mengetahui tentang Indonesia itu seperti apa, siapa tokoh-tokohnya. Nah, itu tidak lepas dari kontribusi As'ad Shahab ini. Dari situlah kemudian Indonesia banyak dikenal di negara luar. Namun yang jelas salah satu kontribusi besar beliau untuk kemerdekaan Republik Indonesia yaitu adalah dia ikut serta menyebarkan kabar berita kemerdekaan Indonesia ini ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Itu memberikan apa ya, menjadi pintu masuk negara-negara luar untuk memberikan dukungan kepada negara Indonesia waktu itu yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dari berita yang disebarkan oleh As'ad Shahab ke luar negeri inilah kemudian berbagai dukungan dan support dan pengakuan dari negara-negara luar itu bermunculan, khususnya di Timur Tengah. Ada yang pertama itu negara Mesir yang memberikan dukungan pertama, kemudian ada Libya, Irak, Syria, dan lain-lain, termasuk juga Palestina. Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwa Palestina dalam konteks ini bukan sebagai negara, karena waktu itu Palestina sendiri statusnya masih belum sebagai negara yang merdeka. Dia masih berada di bawah kekuasaan Inggris waktu itu. Cuman ada salah satu tokoh besar, pemimpin besar di Palestina waktu itu yang memiliki pengaruh besar, secara jelas memberikan dukungan kepada Indonesia. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa Palestina sebagai negara pertama yang memberikan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia, sepenuhnya tidak benar. Karena waktu itu secara legal ya, kalau kita bicara secara legal, negara Palestina waktu itu statusnya masih belum merdeka. Cuma masyarakat dan publik Palestina secara keseluruhan itu sangat mendukung atas kemerdekaan Indonesia waktu itu. Nah, bicara soal negara pertama yang mengakui itu adalah Mesir. Mesir itu adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Wow. Dan sampai hari ini hubungan Indonesia dengan Mesir masih sangat berjalan baik. Itu luar biasa. Jadi sejarahnya memang panjang hubungan dua negara ini. Dari dukungan negara-negara luar ini seperti Mesir, Libya, Irak, kemudian dan sejumlah negara lainnya itu memberikan semangat atau istilahnya kayak mengunci Belanda yang waktu itu ingin mengintervensi lagi Indonesia. Jadi setelah mundurnya Jepang dari Indonesia, sekutu Inggris ingin mencoba lagi menjadikan Indonesia itu sebagai koloni mereka. Tapi perjuangan Indonesia luar biasa dalam memukul mundur sekutu waktu itu, dan tentu saja Belanda tidak lagi bisa berkutik untuk mengintervensi Indonesia ya, karena memang dapat dukungan luar biasa dari negara-negara luar waktu itu. Nah, itu aja paparan singkat tentang sosok As'ad Shahab sebagai seorang penyebar berita kemerdekaan Indonesia ke luar negeri. Kira-kira beliau layak nggak diangkat sebagai pahlawan Indonesia? Silahkan kalian pikir sendiri. Itu saja sih sebenarnya yang bisa saya share, informasikan ke pendengar podcast Transsejarah edisi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan tentunya ya. Oke, saya Ramadan MK pamit undur diri and see you, bye bye.